Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosianti dalam Bincang Bisnis. Kali ini saya menghadirkan Direktur Utama dari PT Bangun Banua, perusahaan daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang tentunya ini menarik untuk kita bedah, kita elaborasi. Hadir bersama saya sudah di studio Duta Televisi yaitu Bapak Afrija. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya panggil Mas aja ya, gitu lah biar ini. Nah, malam. kita lagi mengingat kembali ketika Gubernur Kalimantan Selatan pada awal-awal masa menjabat itu juga menyampaikan bahwa beliau akan melakukan review terhadap perusahaan daerah. Jadi perusahaan daerah yang menguntungkan, yang kurang menguntungkan atau mungkin akan dilihatlah, dievaluasi. Nah sekarang sebagai induk dari perusahaan daerah PT Bangun Banua dan Anda mungkin hitungan beberapa bulan juga ya baru menjabat, itu reviewnya seperti apa, kondisi dari perusahaan, kondisi dari anak perusahaan, seperti apa? Ya jadi terima kasih sebelumnya Bu Diana. Di awal saya masuk itu memang saya berpikir bahwa saya sedang diberikan suatu tugas berat oleh gubernur untuk bisa membenahi perusahaan daerah yang mana ini tentu bukan suatu tugas yang mudah. Nah, saya mengawalinya dengan masuk ke dalam sistem yang sudah ada, di mana saya juga harus membuat suatu sistem yang menurut saya harus sesuai dengan apa yang saya targetkan. Jadi diawali dengan saya mengumpulkan semua rekan-rekan yang ada di Bangun Banua, saya bikin satu pemahaman yang sama dulu. Saya tekankan kepada mereka bahwa saya saat ini sedang diberikan tugas yang besar. Saya sedang diberikan satu target yang harus kita capai bersama. Oleh karena itu, saya ingin kawan-kawan yang ada di dalam Bangun Banua itu untuk bersepakat dulu, Bu. Bersepakat bahwa kita harus sejalan, kita harus benar-benar bisa memastikan program yang nantinya kita susun ke depan ini benar-benar orientasinya keuntungan bagi daerah. Nah, maka dari itu saya berpakta integritas dengan mereka bahwa kita harus benar-benar bisa mengejar target ini. Karena saya juga ditarget seperti itu. Jadi kita sama-sama berpakta integritas untuk bisa memastikan perahunya Bangun Banua ini jalannya benar, kan seperti itu. Nah, bagi mereka yang tidak bisa sejalan dengan kita, yang tidak bisa ikut dengan sistem kita, saya berikan pilihan juga. Mau ikut dengan sistem yang ada atau ya mohon maaf, Anda tidak bisa ikut dalam perjalanan perahu ini. Artinya review pertama tim building dulu ya, ya artinya mereka kerjanya dibangun. Betul. Nah, maka dari itu memang tentu ada keputusan-keputusan yang berat yang saya bikin di awal, di mana orang-orang yang tidak memiliki kompetensi yang bagus, ya dengan sangat mohon maaf tidak bisa ikut dalam perjalanan kita ke depannya. Ya itu sangat saya sesalkan, namun juga harus saya lakukan. Karena memang hal ini dilematik seperti itu. Nah setelah itu berjalan, saya kembali review ke anak-anak perusahaan yang ada di Bangun Banua. Karena anak-anak perusahaan yang ada di Bangun Banua itu kan ada Ambapers yang bergerak di bidang pengerukan alur. Terus itu ada Dangsanak Banua Sebuku yang bergerak di bidang migas. Terus juga ada Bangun Banua Persada yang bergerak di bidang tambang batu bara. Saya mulai review satu-satu, memang ada beberapa permasalahan di mana selama ini memang komunikasi antara anak-anak dan induk perusahaan ini agak kurang terbangun. Nah setelah saya masuk di sana, saya jadi penengah bahwa saya ingin semua hal yang bersifat keuangan itu harus transparansi dibuka. Tidak boleh ada lagi sekat-sekat. Jadi kita juga ingin pembukaan sendiri-sendiri gitu ya. Saya nanti tidak ingin saat nanti kepala daerah mempertanyakan kepada saya ada hal-hal yang tidak bisa saya jawab. Jadi saya ingin sekat itu dibuka, informasi-informasi itu harus tersalurkan dengan benar-benar. Karena kan kita kan sebagai suatu perusahaan daerah ini kan pertanggungjawabannya bukan cuma kepala daerah tapi juga kepada DPR, kepada masyarakat kan seperti itu. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang mungkin niatnya sebagai suatu bentuk kerahasiaan perusahaan tapi juga persepsi masyarakat juga akan berbeda seperti itu. Jadi kita bukalah kulit luarnya. Jadi seperti itu. Terus dalam perjalanannya memang tidak semudah yang saya bayangkan. Banyak hal-hal yang rumit, Bu, dalam berbagai bisnisnya. Nah, dalam langkah kedua ini saya juga harus memutuskan kembali dari beberapa unit usaha yang kita miliki, mulai dari perhotelan, properti, terus itu ada logistik, terus itu juga ada gas. Itu saya harus memilih, ini ada unit-unit usaha yang memang cuma merugikan. Berpotensi hanya menyumbang kerugian bagi keuangan perusahaan. Nah, saya harus berpikir lagi ini bagaimana caranya, apakah akan dipertahankan ataukah harus kita likuidasi, kita
berhentikan operasionalnya. Sudah dapat tapi profiling masing-masing itu. Setelah saya profiling gitu, saya lihat nih beberapa bisnis sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, terutama di bidang perhotelan. Sudah collab. Kalau di perhotelan itu karena memang berkaitan dengan properti yang kita miliki yang memang usianya udah ujur. Dan kalaupun mau kita benahi ini perlu biaya yang tidak sedikit. Investnya nggak kecil. Makanya dari itu saya memulai langkah itu dari audit aset dulu. Setelah aset itu saya audit, saya ketemu nilai-nilai dari properti yang kita miliki. Nah, dalam langkah ke depannya kemungkinan saya lebih berpikir untuk mengefisiensi operasional. Karena kalau selama ini kita kerjakan sendiri, itu merugi. Dan merugi ini kan tentu jadi beban perusahaan, beban keuangan perusahaan. Padahal orientasi kita bahwa keuntungan perusahaan ini nantinya akan menjadi dividen yang kita serahkan, kita bertanggungjawabkan kepada pemerintah provinsi. Ya, bagaimana caranya ini harus sebesar-besarnya. Karena kita juga bertanggung jawab untuk sebagai penyumbang PAD bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi saya harus putuskan. Setelah itu, setelah kita berunding, kita analisa dan kita putuskan untuk 2 hotel yang dimiliki oleh Bangun Benua untuk ditutup operasionalnya. Bukan ditutup hotelnya ya. Oh, oke. Operasionalnya yang kita hentikan karena disitulah. Artinya karyawan off juga. Karyawan off juga. Karena disitulah letak beban operasional itulah yang membuat kita harus berhitung kan seperti itu. Jadi ada 2 hotel yang kita hapkan, tapi dalam hal ini kita juga sudah berkomunikasi dengan beberapa investor yang mana mereka setelah kita melakukan audit, kita sudah ketemu nilai dari aset kita itu, kita lakukan juga appraisal terkait kalau ini kerjasamakan ini berapa sih kira-kira nilai yang paling layak yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah ketemu dengan beberapa investor, bahkan mereka bisa dibilang bersaing untuk bisa mendapatkan. Jadi bidding masing-masing gitu ya. Jadi kita tunggu presentasi mereka yang mana yang paling menguntungkan, yang mana yang paling baik untuk itu bisa akan langsung mengelola 2 hotel atau hanya salah satu? Salah satu kan yang itu di Kota Banjarbaru. Banjarbaru dan Banjarmasin. Ya, yang di Banjarbaru dulu yang kita kita coba. Karena itu asetnya lebih luas ya kalau nggak salah. Lebih luas dan juga lebih strategis letaknya. Pinggir jalan ya gitu betul. ya. Jadi ada beberapa, ada yang mau bikin kafe, ada yang mau bikin sarana olahraga, ada yang mau bikin kuliner. Nah, ini masih kita lihat presentasi mereka yang terbaik yang mana, yang menguntungkan bagi kita yang mana nantinya. Sempat juga saya terpikir untuk membuat dengan sistem BOT kan, bahwa dikerjasamakan, yang mana nantinya dengan kontrak mungkin 20 sampai 25 tahun, akhirnya kita mendapatkan hasil. Cuman itu memang tentu tidak bisa kita presentasikan, kita tidak bisa hasilnya terlihat sekarang, gitu. Nah, padahal saat ini sejak saya dipilih oleh gubernur, ada proses pembuktian yang diminta. Ya, bukan cuma pembuktian kepada gubernur, tapi juga kepada masyarakat. Karena tentu masyarakat juga bertanya-tanya bahwa saya sebagai orang dekat gubernur ditaruh di jabatan yang sangat strategis. Apakah ini cuma karena dekat dengan gubernur atau memang memiliki kemampuan? Nah, ini menjadi satu tantangan bagi saya untuk bisa membuktikan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan bahwa insya Allah kalau kesempatan itu diberikan dan diberikan saya waktu untuk bisa menjalankan ini, saya akan memberikan hasil yang terbaik kan seperti itu. Baik, menarik adalah ketika tadi review, lalu ketemu bukunya dari masing-masing perusahaan. Satu sisi ada permasalahan SDM, satu sisi juga ingin membangun etos kerja, ada pandangan dari masyarakat dan harus proses pembuktian. Ini kan menjadi hal yang memang harus diselesaikan satu persatu. Nah, kita bicara ke etos lagi ya, ke etos kerja dan sistem yang dibangun. Tadi dikatakan bahwa selama ini ternyata hubungan profesional antara anak perusahaan dengan induk perusahaan kurang terlihat dengan profesional lah dalam tanda kutip. Nah, ini apa yang diperbaiki selain membangun komunikasinya harus diperbaiki, sistemnya diperbaiki, tapi kita tahan dulu ya. Kita masih akan dengarkan penjelasan dari Mas Afrija terkait bagaimana membuat PT Bangun Banua ini sesuai dengan harapan pemegang saham yaitu pemerintah provinsi menjadi lebih profesional dan anak perusahaannya pastinya harus menguntungkan. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, membangun sebuah institusi bisnis, apalagi di embel-embeli ini adalah Perusda. Kan sistemnya tadi Mas Afrija sudah
katakan bahwa sudah ada sistem yang terbangun, mereka bekerja dengan sistem-sistem yang mungkin sudah disepakati dan disepahami antara induknya dengan yang di bawah, tetapi pada akhirnya ketika targetnya adalah revenue, hasil yang baik, otomatis kan itu harus ada reformasi total. Nah, tadi di dalam bikin fakta integritas, keluar ke anak-anak perusahaan kan juga mungkin tidak seperti kepada tim ya, tetapi keluar tetap ada keharmonisan yang harus dibangun, lalu komunikasinya seperti apa, transparansi tadi keuangan yang ingin dibangun itu juga seperti apa yang diterapkan dan bagaimana respon dari mereka? Ya, jadi di awal-awal itu kita kumpulkan semua anak perusahaan, kita bikin suatu dialog. Dialog, saya berikan kesempatan kepada seluruh anak perusahaan untuk mereview bisnis mereka, terus itu juga memberikan gambaran keterkaitan masalah-masalah yang dihadapi. PR-PR-nya gitu ya. Karena ternyata setelah saya review itu memang banyak hal-hal yang agak perlu dikomunikasikan dengan pemerintah daerah. Nah, maka dari itu saya memastikan kepada mereka bahwa kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan izin dan lain-lain yang berhubungan dengan pemerintah daerah, saya siap jembatani. Jadi kita sekarang membuat suatu komunikasi yang lebih nyaman, lebih fleksibel, tidak terlalu harus selalu ini rapat apa itu. Kita ketemu di mana, kita santai ngobrol. Tapi terkomunikasi, terkomunikasi ya? Membicarakan masa depan bisnis dan lain-lain, merancang hal-hal baru kan seperti itu. Jadi saya buka terus dan bahkan sekarang saya yang lebih intens menemui mereka. Jadi saya tidak membuka diri sebagai direktur utama yang harus selalu. Jadi birokrasinya nggak diribetkan lah ya. Lebih simpel dan lebih santai dan saya merasa bahwa dengan komunikasi yang lebih santai seperti itu membuat mereka lebih nyaman dan terbuka terkait beberapa permasalahan. Nah, dalam waktu dekat ini kan kami akan melaksanakan beberapa RUPS itu. Kalau Ambepers kemarin sudah, ini dilanjutkan dengan Sanak Monosobuku dan Bangun Banua Persada. Nah, ini kita atur senyaman mungkin bahwa dalam RUPS itu juga nanti kita akan lebih buka ruang-ruang bagaimana nanti anak perusahaan itu bisa lebih nyaman menyampaikan ke kita. Kira-kira apa sih yang jadi batasan sekarang itu sehingga hasil-hasil ini bisa kita capai dengan maksimal. Seperti itu. Sedikit, ketika tadi di tim inti di Bangun Banua sendiri kan melakukan mungkin reposisi, review ke tim ya. Bagaimana dengan anak perusahaan? Apakah Mas Afrija atau induk perusahaan ini juga berhak untuk mengatur organisasinya di masing-masing atau seperti Kalau apa? di anak perusahaan saya lebih memberikan target saja. Pencapaian artinya saya menemukan bahwa di dalam kegiatan yang mereka bangun itu sebenarnya masih ada potensi-potensi yang masih bisa dimaksimalkan. Saya lebih ketekan ke situ saja. Terkait nanti pelaksanaan teknis di lapangan, saya lebih bebaskan pada mereka untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, intervensi-intervensi lainnya adalah berkaitan dengan hal-hal yang kalau umpamanya ada satu bisnis yang mungkin kita agak berseberangan dalam pemahamannya, saya minta mereka untuk melakukan apa yang mereka yakini dulu, dengan saya berikan kegiatan cadangan. Kalau umpamanya itu yang kami lakukan bisa menghasilkan, oke, lakukan itu. Tapi kalau tidak, ini saya berikan salah satu cadangan rencana yang mungkin bisa kamu juga laksanakan dan mungkin ini juga bisa menjadi presentasi yang bagus juga untuk perusahaan kamu. Jadi ada target, guidance, selebihnya silahkan untuk mengatur sendiri. Berekspresi. Baik, kita balik itu tadi kan soal tim. Kita balik ke performa. Tadi kan kayaknya kalau di induk perusahaan Bangun Banua, kalau yang kelihatan moncer itu kan ada Ambepers gitu ya, terus mungkin yang batubara mungkin gitu. Nah, dari Mas Afrija sendiri secara buku apakah memang seperti itukah atau justru ada perusahaan yang tidak terlalu terdengar tapi itulah yang memberi kontribusi bagus? Memang saat ini yang paling berkontribusi besar terhadap perusahaan daerah itu adalah Ambepers itu sendiri karena memang presentasi bisnisnya jelas, P-channelnya itu jelas, kerjasamanya juga sangat jelas, pemerintah pusat dan pekerjaannya itu juga sangat jelas karena memang selain daerah kita ini sebagai daerah penghasil sumber daya alam yang besar, itu alur yang dikerjakan mereka itu sangat jelas bisnisnya, presentasinya. Nah, itu yang paling besar. Cuman juga saya sebagai direktur yang istilahnya itu diberikan kepercayaan juga waktu awal-awal masuk itu merasa ini bukan suatu kebanggaan kalau kita cuma berdiri dan hidup dari hasil dari anak perusahaan. Nah, saya bertekad, saya juga ingin mandiri, ingin memiliki unit-unit usaha yang memang menghasilkan dan memberikan kontribusi yang besar kepada pemerintah daerah.
Jadi tambahan berarti ya? Tambahan. Jadi saat ini saya sedang merancang satu usaha untuk beberapa tahun ke depannya. Yang mudah-mudahan dalam usaha ini juga bisa menjadikan salah satu penghasilan tetap bagi daerah itu sendiri. Karena saya melihat sangat banyak potensi yang masih bisa kita garap. Bocorannya? Salah satu contoh. Bidangnya aja. Salah satu contoh, kita mungkin ada di tambang pasir. Tambang pasir itu kan suatu bisnis yang istilahnya itu sangat potensial. Semua orang yang berbisnis di bidang properti tentu perlu pasir untuk membangun. Terus itu juga kita bikin suatu pola nantinya yang mana nanti Bangun Benua ini mengurus IUP dari tambang pasir tersebut. Jadi semua pihak ketiga yang ingin melakukan eksploitasi terhadap tambang pasir itu nanti melalui Bangun Benua. Jadi Bangun Benua ini nantinya selain berbisnis juga sebagai certified-nya gitu ya. Jadi dia bisa mengontrol bahwa ini udah lewat jalur atau tidak. Karena pasir juga suatu komoditi yang harus dijaga juga kan, tidak boleh dieksploitasi. Kalau pasir ke SDM nggak? Maksudnya? Izinnya? Lokal aja atau ke kementerian juga? Ke SDM, SDM, di SDM itu tapi sudah clear kan, kita udah bikin pemetaannya, udah bikin peta poligonnya, ini lagi dalam tahap kajian. Tapi dalam kajian ini kan kami masih memilih nih siapa nantinya yang akan melakukan kajian teknis. Nah nanti kalau setelah kajian itu mungkin 6 bulan sampai setahun ke depan itu sudah keluar hasil kajiannya untuk AMDA-nya, kita udah mulai bisa beroperasi. Nah insya Allah ini juga menjadi salah satu pendapatan yang nantinya ya bisa dikatakan pendapatan yang besar lah bagi Bangun Benua itu sendiri, yang nantinya ini bisa menjadi dividen yang besar juga bagi pemerintah daerah. Di luar yang tambang dengan di luar, ya betul. Terus itu juga saya lagi menginventarisir aset-aset yang dimiliki oleh Bangun Benua berupa tanah. Dan memang ada beberapa yang masih bermasalah di hukum. Ini masih mau kita selesaikan. Ini kalau nantinya ini sudah clear, itu banyak aset-aset yang bisa kita manfaatkan untuk pendapatan bagi Bangun Benua itu sendiri, baik itu kita kerjasamakan atau seperti apa nantinya. Itu aset pemerintah provinsi kah atau aset yang tercatat sebagai Bangun Benua? Aset yang tercatat sebagai Bangun Benua. Artinya yang saat ini bisa dibilang bermasalah. Bermasalah itu dalam artian ada umpamanya salah satu tanah yang mana di atas tanah itu juga ada berdiri sertifikat milik orang lain. Tapi dalam ini masuk ke arah hukum sedikit kan. Di dalam ininya kita memang secara sah memang milik kita. Karena artinya secara dokumennya ada, ya, gitu. Tapi ada dokumen lain juga yang muncul. Ini sudah kita urus, si pemilik sertifikat juga sudah kita lakukan somasi, yang mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan ini sudah clear semuanya. Dan kalau itu sudah tercatat nantinya itu bisa menjadi salah satu upaya kita untuk memanfaatkan aset itu. Ini sangat luar biasa nantinya. Jadi banyak harta-harta tidak bergerak kita yang saat ini vakum. Yang apabila itu diaktifkan kembali ini sangat berpotensi untuk memberikan sumbangan dan itu bisa menjadi unit usaha baru dengan mendapatkan peluang pekerjaan juga ya. Nah selain itu juga saya tekankan kepada kawan-kawan di Bangun Benua, saya saat ini sedang menjajaki kepercayaan pemerintah daerah kepada kita untuk bisa kita berikan feedbacknya kah istilahnya. Jadi saat ini saya mencoba menjajaki hal-hal yang ada di pemerintahan daerah untuk bisa kita kerjakan. Saya bilang tidak perlu harus hal besar dulu, cukup dari hal kecil, selama kita bisa membuktikan nanti baru kita kerjakan hal-hal besarnya. Contohnya dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan itu tentu ada hal-hal yang bersifat jasa. Jasa servis AC, jasa perawatan. Itu unit yang ingin dibikin unit jasanya. Itu kan milik pemerintah daerah. Yang saya bisa minta langsung kepada gubernur untuk kita yang menanganinya. Jadi outsource-nya begitu. Betul. Artinya kalaupun mereka harus keluar uang untuk jasa tersebut, toh balik lagi ke perusahaan daerah dan toh balik lagi menjadi PAD bagi pemerintah daerah. Nah ini kayak perawatan gedung, aset, maintenance seperti itulah. Gunung provinsi di belum lagi nanti servis mobil. Ini banyak yang saya sasar, tapi saya pelan-pelan dulu. Saya lihat kemampuan kawan-kawan di Bangun Benua juga. Dan di Bangun Benua saya juga menekankan kita tidak ada perekrutan karyawan. Jadi memanfaatkan yang ada dulu. Memanfaatkan sebelum kebutuhan unit usaha itu benar-benar urgent. Jadi kalian harus kerja bukan cuma di satu job desk saja, tapi mungkin beberapa job desk. Karena saya berikan mereka gambaran juga, kalau kalian memiliki potensi yang bagus, soal jabatan saya tidak, saya fleksibel orang. Orang yang memiliki kemampuan akan saya berikan tanggung jawab jabatan yang lebih bagus juga.
Jadi seperti itu, tidak ada lagi nantinya ini jadi ini bisa tukar-tukaran terus. Artinya multitasking sambil di searching ya, Betul. multitasking, Siapa memiliki kemampuan itu yang nantinya ya, kompetensinya artinya jelas. kecenderungan orang untuk mampu untuk berkontribusi lebih itu yang lebih dilihat ya. Ya. Baik, seperti apa sih komposisi proporsional penyertaan moda dari pemerintah provinsi? Apakah full ya di Bangun Banua itu milik provinsi atau juga ada pihak-pihak lain? Kita akan bedah, kita kembali masih di Bincang Bisnis. Pemirsa masih di Bincang Bisnis, kita tengah mengelaborasi Bangun Banua terkini dengan pimpinan baru, direktur utamanya masih muda dan juga pastinya punya keinginan untuk memenuhi target seperti yang ditargetkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, dalam hal ini perwakilan dari pemegang saham pemerintah provinsi yang menginginkan bahwa Bangun Banua beserta perusahaan, anak perusahaannya itu harus sehat semua. Tapi ada yang sudah direview dan dikatakan off dulu. Artinya untuk pengelolaan sebelumnya itu dianggap sudah tidak bisa dilanjutkan. Betul. Tetapi yang tadi dari sisi hotel mungkin akan menunggu untuk kedepannya seperti apa. Nah, kita bicara soal penyertaan modal, itu kan pemegang saham utamanya adalah pemerintah provinsi. Apakah ada pemegang saham lain atau memang full semua punya pemerintah provinsi? Kalau di awalnya pembentukan Bangun Banua itu kan sesuai dengan peraturan memang harusnya ada dua. Ya. Jadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota pemegangnya. Nah, karena dengan aturan baru sesuai Undang-Undang Cipta Kerja itu di Omnibus Law itu kan dinyatakan bahwa boleh satu pemegang saham saja. Mutlak, nah, karena dulu kita itu sebenarnya baik pemegang saham Bangun Banua itu bersama dengan Banjarbaru. Tapi karena Banjarbaru setelah sekian lama juga tidak menyetorkan penyertaan modalnya, lalu berpindah ke Tanah Bumbu. Tapi Tanah Bumbu juga dari awal perusahaan juga itu yang induk di Bangun Banua. Sesuai aturan awal kan, memang harus dua kan. Jadi antara pemerintah provinsi dengan Tanah Bumbu. Tapi karena Tanah Bumbu juga sampai pada periodenya tidak menyerahkan suntikan modalnya, maka dari itu sesuai dengan undang sekarang boleh satu. Dan itu memang sudah sampai sekarang satu. Pemilik saham utama dari Bangun Banua itu adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, dari situ juga target-target yang disampaikan ke saya oleh Gubernur juga saya tantang balik kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur, saya siap melaksanakan tugas ini, tapi dengan catatan berikan saya kepercayaan, berikan saya peluang-peluang bisnis yang mungkin bisa saya lakukan di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kan banyak kegiatan loh, banyak kegiatan, tentu juga banyak peluang usahanya di situ. Nah, saya nggak perlu dikasih yang besar-besar, tapi berikan saya kepercayaan dari yang kecil dulu. Cuman dengan catatan, kalau yang kecil bisa saya kerjakan, kasih saya yang besar. Jadi tantangan seperti itu. Jadi saat ini saya coba merintis hal-hal kecil yang ada di pemerintah, pelayanan jasa itu tadi. Kalau nantinya ini tantangan ini berhasil saya lewati, saya juga pengen dikasih juga yang hal besar. Nah, karena saya juga tidak mau langsung minta yang besar. Tapi itu atas nama PT Bangun Banua ya, bukan atas nama pribadi ya. Ini harus dicatat nih. Jadi contoh umpamanya kayak sekarang pelaksanaan tes jasa AC di Rumah Sakit Ulin umpamanya. Itu nanti dilaksanakan oleh PT Bangun Banua. Jadi Bangun Banua nanti yang mengerjakan semuanya itu. Ada outsource-nya atau itu nanti apa unitnya namanya? Sudah dibentuk? Sudah ada di situ. Kita juga udah bikin katalognya. Jadi sama kayak perusahaan lainnya. Artinya tetap dengan prosedur yang sama, tapi dengan pertanggungjawaban dan satu yang menguntungkan bagi pemerintah provinsi bahwa apapun yang nantinya dikerjakan oleh Bangun Banua ini berujung pada dividen juga. Artinya kita bayar sesuatu yang nantinya ini hasilnya untuk pemerintah provinsi juga. Kan seperti itu. Muternya kan seperti itu. Terus juga ada hal-hal lain juga yang nantinya kayak sisi parkir. Saya akan kelola juga. Hal kecil dulu lah. Nanti kalau memang ini sudah bisa berjalan dan bisa memberikan kontribusi untuk Bangun Banua itu sendiri, ini juga nantinya akan kita masuk coba ke hal-hal besar lainnya. Karena itu disetujui oleh Gubernur? Dan sepenuhnya setuju. Karena memang saya tidak mungkin diberikan tantangan tanpa diberikan satu modal kan, peluang-peluang lainnya kan. Kalau cuma tantangannya saja ya
susah juga saya ini kan di lapangannya. Nah, jadi dari hal itu nantinya saya melihat bahwa potensi-potensi besar lainnya juga bisa, karena kolaborasi antara perusahaan daerah dengan pemerintah daerah itu sangat penting. Contoh, kalau seandainya hotel itu sebenarnya masih representatif untuk dipakai, sebenarnya kalau saya berpikirnya tidak ada istilahnya hotel yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu rugi harusnya. Karena ada kegiatan-kegiatan Banyak kegiatan-kegiatan pemerintah ya? yang bisa di situ. Karena ini komunikasinya ya, tidak tersambung. Tapi karena saat saya menjabat saat ini, posisi hotelnya juga sudah tidak ini lagi, ya tidak mungkin saya melakukan bisa itu. Ditawarkan, ya? Artinya kan cuma ada pilihan bahwa apakah ini mau kita perbaiki ini dengan modal yang mungkin tidak sedikit, atau mau kita pihak ketiga kan, gitu kan. Nah, seandainya dulu jauh-jauh hari saya yang itu, pasti saya berpikir seperti itu. Terus juga ada kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh pemerintah itu yang memang mengeluarkan banyak kos. Yang kegiatan-kegiatannya itu kenapa tidak Prusda yang mengerjakan? Tahu kan kalau umpamanya pihak ketiga, Prusda juga sebagai pihak ketiga di situ yang memberikan penawaran yang sesuai dengan katalog-katalognya. Artinya kita bersaing juga masalah harga. Tapi kenapa tidak pemerintah daerah ini umpamanya harus ya selalu memberikan prioritasnya kepada Prusda. Ini kan suatu cara mereka juga untuk menghidupkan Prusda itu sendiri. Nah, ini saya bersyukur bahwa gubernur yang ada ini sangat perhatian terhadap perusahaan daerah. Maka dari situ instruksi beliau kepada seluruh SKPD, kalau ada kegiatan-kegiatan yang bisa dikolaborasikan dengan perusahaan daerah, segera langsung komunikasikan. Gitu. Kalau review sedikit ini kan, kalau Mas Afrija kan baru hitungan bulan. Betul. Kalau di review untuk tahun buku 2024 seperti apa dividen yang diberikan oleh PT Bangun Banoa kepada pemerintah provinsi dan target di 2025 kalau 2025 mungkin masih mepet ya. Betul. 2026 lah gitu ya. Itu seperti apa? Jadi untuk 2024 saya masukkan di bulan Februari. Persis di tanggal dilantiknya gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan di Jakarta. Di saat itu SK saya keluar. Nah, sejak saat itu saya sudah mulai mengevaluasi keuangan perusahaan. Saya analisis ini mana saja sih kos-kos yang besar pengeluarannya, yang saya pikir boleh pengeluaran itu besar, dengan catatan ini juga harus menghasilkan sesuatu yang besar juga. Saya coba analis satu-satu, ternyata memang banyak kegiatan-kegiatan yang kosnya besar itu terkait perjalanan dinas. Nah, makanya saya tidak melarang bagi seluruh karyawan untuk melakukan perjalanan dinas, namun lakukanlah ini sesuai dengan target usaha. Kalau memang kamu ke sana itu untuk urusan bisnis dan bisnisnya itu bisa dibawa ke sini dan menghasilkan, oke. Tapi kalau itu cuman hal-hal yang bersifat seremonial, ya nanti dulu lah. Ya kan? Ini hal-hal yang saya coba hemat dan memang hasilnya dan itu besar ternyata. Gitu. Itu satu. Terus juga penghematan terkait birokrasi yang ada di Bangun Benua. Yang tadinya untuk menuju ke arah sini yang ABCD ini kok nggak langsung aja pangkas. Jadi beberapa orang yang memang tidak kompeten untuk ini, cuma diada-adakan aja jabatannya, udah kita pangkas dulu aja. Jadi hal-hal ini yang membuat keuangan perusahaan kas itu lebih bisa besar. Ditambah lagi hal-hal yang saya bicarakan di awal tadi kan. Artinya 2025 pun sudah akan kelihatan dong. Ini 2025 kan karena kolaborasi antara 2024. Ya. Artinya dengan hal kecil yang saya lakukan ini, dividen itu kisaran kalau biasanya itu sekitar 4, 3, 4, ya paling besar 5. Alhamdulillah ini mencapai 8 miliar. Oke. Artinya naik sudah. Udah naik. Ini belum kita berjalan di unit usaha yang mau kita laksanakan. Ini cuma dengan sistem, membenahi sistem yang ada di dalam. Penghematan dan perapian, ya, efisiensi ya. Pelaporan pertanggungjawaban, keuangan itu kita dengan melakukan hal tersebut udah bisa memberikan dividen sebesar itu. Nah, saya memprediksi kalau tidak lepas, kedepannya kalau unit-unit usaha yang nantinya saya bangun ke depannya ini dengan pola-pola bersama dengan anak perusahaan dan lain-lain. Kalau gitu reguler ya, kalau yang jasa itu kan reguler kerjanya ya. Saya targetnya naik lagi dari ini, naik lagi. Selain itu juga saya berusaha bahwa kenaikan ini nantinya konsisten. Mau nanti saya ada di situ atau tidak ada di situ lagi, ini akan tetap menjadi suatu legacy system ya. Iya, makanya unit usaha yang saya bangun ini nantinya by system. Nggak ada lagi orang yang bisa membuat itu hal itu. Karena kan suatu perusahaan itu tentu tergantung pada bagaimana nakodanya di dalam. Nah, Anda kalau melihat dari situ kan kita jadi optimis ya. Tapi kan Anda melakukan sebuah terobosan yang
lumayan memangkas Ya. ke zona nyaman yang telah terjadi. Ada rejection nggak? Atau bagaimana Anda menghadapi itu semua dengan tim dan lain sebagainya pada akhirnya? Betul. Jadi saya mengawali komunikasi biasanya dengan orang-orang yang ada di lingkungan itu. Saya bilang, saya masuk ke posisi ini dengan serius. Saya meninggalkan jabatan yang menjadi style saya. Saya harus keluar dari yang selama ini menjadi panggung saya. Saya duduk di sini dengan sesuatu yang belum saya tahu masa depannya. Kan seperti itu. Ya tentu ini saya harus serius membuktikan bahwa apa yang dipilih oleh Pak Gubernur ini tidak salah. Dan saya pun tidak salah menerima jabatan ini, kan seperti itu. Jadi keseriusan saya ini, saya ingin orang-orang yang ada di lingkungan saya juga harus serius menanggapi ini. Karena ini suatu pertaruhan yang luar biasa. Saya harus keluar dari style saya. Nanti karena ini jabatan ya separuh politis, separuh bisnis. Dan ini harus profesional Dan bisnis, ini harus profesional. kan? Nah, saya harus terjun ke sesuatu yang memang istilahnya itu peperangannya ini saya medannya belum begitu kenal. Nah, dari situ saya mencoba memulai hal-hal yang bersifat bisnis ini dengan kacamata yang istilahnya itu di luar sistem yang selama ini ada, yang disebut dengan zona nyaman tadi. Oh, kalian terlalu terpaku dengan hal-hal yang bersifat zona nyaman. Saya juga kalau pengen berada di zona nyaman, saya nggak perlu menerima jabatan ini. Artinya kan kalau saya sudah mau menerima jabatan ini, artinya saya sudah keluar dari zona nyaman, dan kalian juga harus siap-siap untuk keluar dari zona nyaman. Jadi nah ini menjadi menarik, kita bicara ke profiling dari direktur utama kita ya, karena tadi juga disampaikan ada banyak ide yang peluang hal-hal cerdas yang akan dilakukan, tetapi kan ini tidak tertutup kemungkinan dengan tudingan, karena Anda masuk di situ adalah termasuk ring satunya gubernur, ditempatkan di situ, ada agenda apa kan gitu. Nah ini bagaimana Anda membuktikan bahwa Oke, secara politis ya wajar gubernur menempatkan orang kepercayaannya, tetapi secara bisnis bahwa Anda ini bicara profesionalisme dan targetnya jelas ingin mendapatkan revenue yang baik dan kontribusi pada provinsi. Nah ini bagaimana Anda menjelaskan ini dan memastikan terhadap ya barangkali ada pandangan-pandangan seperti itu? ya, tentu itu terjadi. Itu Pasti terjadi ya, begitu saya didudukan di posisi itu, orientasi mereka bahwa saya ini sebagai salah seorang yang nantinya secara politis ini tentu jabatan politis. Namun dalam hal ini juga tentu ada pembuktian. Maka dari itu saya juga melihat beberapa minggu terakhir itu pemberitaan terkait gubernur memposisikan orang-orang dekatnya di posisi-posisi penting pemerintahan. Nah, saya minta kepada masyarakat untuk bersabar dulu, karena itu kan suatu jabatan yang kami duduki yang perlu pembuktian. Kalau saat dilantik ya belum bisa membuktikan. Nah, kalau seperti saya kan sekarang insya Allah dan alhamdulillah sudah bisa memberikan, walaupun pembuktiannya tidak begitu besar, yang jelas apa yang saya berikan kepada pemerintah provinsi itu sudah lebih bagus dari beberapa tahun sebelumnya. Kan seperti itu. Nah, artinya kalau kami nantinya diberikan kesempatan, insya Allah kami akan memberikan yang terbaik. Karena jabatan itu bukan cuma sekedar terkait salary dan posisi, tapi juga ada tanggung jawab publik yang ini tentu lebih besar efeknya terhadap kehidupan kita, kan seperti itu. Kita juga punya keluarga di rumah. Nah, tantangan-tantangan seperti ini kami perlu support dari masyarakat, berikan kami pembuktian dulu. Kalau memang nanti kami tidak bisa membuktikan, tidak perlu masyarakat mendorong atau menghujat ataupun memberikan statement-statement miring. Kami dengan sukarela nantinya akan mengundurkan diri, karena kami tahu batas kemampuan. Tapi kalau nantinya kami mampu, tolong support, kan seperti itu. Kalau memang nanti orang-orang yang diberikan jabatan dan kepercayaan oleh Pak Gubernur dan berhasil, tolong support. Karena kalau hal baik yang bisa dilakukan, kenapa tidak, kan seperti itu. Nah, jadi masyarakat jangan tergiring oleh opini-opini ini tentu masuk ke ranah politis. Tentu ada orang yang like and dislike dalam hal ini. Nah, jangan tergiring nantinya ini tiba-tiba Aprijal ditaruh di posisi direktur utama ini karena dekat dengan gubernur. Oke, kalau saya dekat dengan gubernur itu memang secara benar. kendaraannya secara oke, benar, oke. ya. Tapi secara pembuktiannya saya juga berkomitmen dengan Pak Gubernur. Kalau memang saya tidak mampu, Pak Gubernur nggak perlu disuruh mundur, nggak perlu publik menuding saya ini tuh, saya akan mundur, ya kan? Saya sudah mengorbankan diri untuk keluar dari zona yang selama ini nyaman, masuk ke zona yang belum tahu rimbanya seperti apa. Tidak tahu seperti apa. Betul. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang perlu kita pastikan kepada masyarakat bahwa
kita ingin memberikan yang terbaik kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan juga ini orientasinya kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Baik, ini adalah bincang bisnis pertama dengan Mas Afrija setelah menjabat beberapa bulan. Dan dia bisa bercerita tadi apa saja yang sudah dilakukan inovasinya dan rencana-rencana ke depannya. Dan pastinya kami sebagai media akan ikut mengawal nih. Nanti kita mungkin semester depan ya, akhir semester depan kita akan ajak ngobrol lagi apa yang sudah dilakukan. Sehingga ini bisa menjadi buku perbandingan. Paling tidak komitmen, rapotnya ada komitmen kepada publik untuk terbuka terkait apa yang dilakukan. Kita masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, tadi kita sudah berbincang di segmen-segmen sebelumnya bicara soal etos kerja yang dibangun, sistem yang dibangun, perencanaan-perencanaan termasuk adalah evaluasi dan ternyata agak lumayan mengkerutkan kening untuk sosok direktur utama kita. Dia yang tadinya pure berada di dunia politik, walaupun juga ya namanya tantangan manajerial itu kan harus tetap diterima. Sekali lagi tadi disampaikan bahwa betul bahwa kendaraan awal adalah orang yang dipercaya oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Dan rasanya wajar ya. Betul. Tetapi proses pembuktian pastinya masyarakat menunggu bahwa PT Bangun Banua yang saat ini digawangi oleh sosok muda itu harus berubah dari yang sebelum-sebelumnya. Dan tadi Mas Afrija sudah sampaikan dalam beberapa bulan sudah mampu membukukan jauh lebih baik untuk dividennya. Walaupun ini belum bisa terlalu dipublisasi, baru kisaran. Karena nanti akhir tahun kita akan bedah lagi. Nah untuk yang tadi kita sudah bicara rumors orang, pandangan orang kan akan dibuktikan dengan kinerja. Nah, kalau tadi ada unit-unit usaha baru, tadi akan dikelola oleh orang yang ada. Tetapi kemungkinan untuk membuka lapangan kerja baru itu seperti apa? Jadi sebelum kita melakukan evaluasi bisnis di RKAP itu, saya sudah memetakan ini ada beberapa peluang-peluang usaha yang nanti ke depannya akan kita laksanakan. Baik itu berupa jasa, sumber daya alam, dan juga perdagangan. Dari hal-hal ini saya berikan kesempatan kepada seluruh karyawan yang ada untuk memposisikan dirinya kira-kira nih bidang mana yang kamu bisa laksanakan. Jadi kesempatan ke dalam dulu. Ke dalam dulu. Saya berikan mereka peluang. Jadi jangan sampai nantinya seorang karyawan itu berada di posisi yang tidak stylenya. Nah ini style kamu di mana? Ini ada peluang ini. Siapa-siapa saja kamu bentuk tim itu untuk mulai dari tingkat manajer, direktur, manajer sampai ke staf. Artinya peluang naik jabatan dong naik ya? Naik jabatan ada, selama dia mampu. Nah, itu kan jadi makanya seleksinya itu kan tidak berdasarkan lama atau ini. Kalau memang dia memiliki kemampuan, saya akan berikan kesempatan. Selama tanggung jawabnya ada. Terus itu juga peluang-peluang lainnya saya berikan. Nah setelah itu nanti berjalan, di antara sekian bisnis yang saya planningkan ke depannya ini, sesuai dengan RKAP yang sudah kami RUPS-kan nanti, itu yang mana nanti yang take up. Yang jalan, yang memang menghasilkan, berkontribusi bagi Bangun Banua. Nah setelah itu nanti saya akan berikan kepada mereka untuk mereview keperluan apa yang diperlukan dalam bisnis itu untuk menunjang. Jadi umpamanya mereka perlu karyawan ini, bidang timnya, ini, dan lain sebagainya. Dan itu jadi peluang baru untuk pekerjaan. Jadi dari review itu nanti yang akan kita coba cari rekan-rekan baru yang memang kompeten dengan bidang yang mereka perlukan. Jadi merekrut orang nantinya tidak berdasarkan kemauan, tapi berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau cuma berdasarkan kemauan kan ya mungkin hal-hal yang tidak penting kita masukkan. Akhirnya kita juga bingung menempatkan di mana, sebenarnya kemampuannya nggak ada. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan nantinya, jadi tim ini nantinya kalau memang bisnis sudah mulai membesar, dia perlu tim yang lebih besar lagi juga. Ya silahkan kalian perlu siapa? Perlu IT, perlu apa di dalam sesuai dengan kebutuhan. Ya, perlu bidang hukum, perlu bidang ini silahkan. Nanti request ke saya coba buka peluang kerja. Semakin besar bisnisnya nantinya akan berkembang, tentu semakin besar juga peluang kerja bagi masyarakat yang di luar ya. Tentu kami juga memahami bahwa dalam hal ini perusahaan daerah ini bukan cuma orientasinya bisa memberikan keuntungan atau dividen kepada pemerintah daerah, tapi juga kalau bisa membantu memberikan peluang kerja bagi masyarakat. Tapi dalam hal ini tanda kutipnya dalam konteks
pekerja yang memang memiliki kompetensi. Baik. Dan Ini seperti itu. saya kasih garis bawah dulu sedikit. Anda mengatakan yang memberikan kompetensi. Di awal tadi juga mengatakan bahwa ya rumors di luar namanya Perusda itu ada titipan dan ada juga satu clue yang Anda sampaikan bahwa kami tidak mencoba untuk memecat karyawan kecuali gitu lah kan. Artinya kan ada orang-orang yang memang tadi diparkir atau memang dititip. Nah, bagaimana memacu mereka untuk tetap sesuai dengan tadi fakta integritas dan dengan tadi komitmen yang memang direktur utamanya pengen begini, sementara mereka mungkin secara kapabilitasnya agak kurang. Ini gimana nih? Dilema pasti. Ya, dilema. Jadi seperti ini, saya masuk satu sistem yang sudah ada, kan, sudah terbangun dulu dengan zona dengan yang orang-orang yang sudah ada. Saya mengawalinya dengan mengenal mereka satu persatu, mencoba menganalisa. Makanya saya bilang ke mereka, saya sebagai direktur tidak harus kalian baik dengan saya. Kalian baik dengan etos kerja itu sudah saya. Ya, penilaian saya itu bukan ke arah pribadi. Jadi ranahnya ke situ. Makanya saya bilang, saya tidak tahu di sini titipan siapa dulunya, posisi siapa yang menempatkan dulunya, saya tidak tahu. Yang penting kalau dengan saya tidak memiliki kompetensi kerja yang bagus, itu bisa jadi dua hal. Kita bisa akan terjadi pemutusan hubungan kerja, bisa jadi kalau memang mereka memiliki kompetensi yang bagus, bisa jadi kenaikan jabatan, kan seperti itu. Artinya saya tidak memandang sejarah. KPI-nya adalah kerja mereka. Kerjaan, karena kan orientasi kita kan bisnis ini kan adalah keuntungan. Saat Anda bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan, saya nggak mau tahu urusan sejarah Anda seperti apa. Itu urusan Anda dengan sejarah kan. Urusan saya adalah sejak saya dilantik dengan masa depan perusahaan. Artinya tidak ada di sini ini orang si A, orang si B, orang si C, nggak ada. Nggak ada urusan, selama mereka bisa kerja akan saya pertahankan, tapi tidak bisa kerja, titipan siapapun akan saya. Dan ini secara ritme sudah berjalan seiring? Sudah berjalan dan memang tidak sedikit yang harus saya keluarkan. Dan itu konsekuensi dari sebuah mimpi ya untuk mencapai sesuatu. Baik, satu yang tadi belum dibahas adalah soal properti. Nah, ini ketinggalan. Bagaimana dengan unit usaha properti? Apakah aman? Properti ini memang suatu usaha yang menurut saya menyita banyak energi. Ya mungkin kedepannya saya akan lebih banyak, kan kalau properti kan dia kan ada setengah sehat setengah sakit. Betul. Begitu ya. Jadi ada perumahan yang dikelola oleh Bangun Banua itu sendiri yang sampai sekarang berbagai macam konflik permasalahannya, yang keuntungannya juga tidak begitu besar gitu kan, tidak begitu menjanjikan lah untuk Bangun Banua. Sedangkan dalam plannya kita juga banyak hal-hal yang bersifat operasional keluar di situ. Maka saya berpikir ke depannya ini lahan-lahan yang ada untuk perumahan dan lain-lain ini akan kita pihak ketigakan saja. Sehingga saat kita memihak ketigakan itu tentu kita tidak perlu memikirkan sisi operasionalnya. Kan orientasi kita keuntungan kan, bukan untuk. Yang penting dividen itu ya. Dan itu terpantau secara profesional gitu ya. Tinggal kita memilihnya nantinya apakah nanti lahan yang kita miliki ini dibisniskan dalam bentuk rumah komersil atau non komersil, subsidi kan seperti itu. Tinggal ke arah situ saja nanti pemilihannya. Bagaimana nanti pihak ketiga ini menawarkan presentasi yang terbaik bagi kita. Nah, terkait tanah-tanah tadi juga saya bilang di awal tadi kan, itu banyak lahan-lahan kita yang saat ini sudah saya inventarisir, sudah kita berarti temukan. Itu termasuk yang di dalam ranah properti itu. Betul. Ya. Nanti itu banyak, bisa ada yang bisa jadi lahan objek wisata, bisa ada jadi lahan perumahan, bisa untuk membangun gudang. Ini banyak keperluan-keperluannya. Yang penting saat ini di tangan saya udah lumayan, yang kemarin itu udah agak abu-abu, sekarang udah terang benderang. Peruntukan dan positioningnya ya. Betul. Nah, ini lokasinya di mana, batas wilayahnya sampai mana. Ini keperluan kedepannya untuk apa udah kita mulai plan semuanya. Jadi tinggal menunggu pihak ketiga investor untuk leading untuk atau bisa memang kita nasib turun langsung untuk menanganinya kan seperti itu. Baik. Di akhir obrolan kita tidak terasa kita sudah ngobrol. Yang penting hari ini posisinya adalah mengelaborasi semua dari posisi start sebelumnya, perencanaan ke depan, dan nanti pastinya kita akan undang kembali Bung Afrizal untuk ngobrolin hasilnya seperti apa, dan pastinya kita juga berhak untuk melakukan banyak kritik nantinya kalau misalkan dirasa ada hal-hal yang tidak pas. Tetapi sebagai entitas bisnis yang ini juga menjadi tadi sebuah inginnya kebanggaan dari daerah, pastinya harus dikelola dengan sangat profesional. Terakhir, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kalimantan Selatan yang menyaksikan Bincang Bisnis ini? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. Dalam posisi ini saya juga ingin diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa membuktikan, karena saya memahami bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan, kritikan kepada kita, tapi
dalam hal ini tentu saya juga akan bingung menjawabnya. Kalau kritikan itu ditujukan di awal, karena dalam hal ini kita belum melakukan hal-hal yang mungkin langkahnya masih panjang. Jadi harapan kami berikan kepercayaan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk membuat langkah-langkah baru yang tentu ada yang suka dan tidak suka. Itu sangat lazim. Namun nanti kita berhitung hari, berhitung waktu, itu tentu akan ada jawaban. Apakah langkah yang kami ambil itu adalah hal yang mungkin benar atau salah, kan seperti itu. Nah, saat itulah kami memerlukan kritikan, masukan dari masyarakat untuk bisa membenahi apa-apa yang mungkin kurang bagus untuk dilaksanakan. Nah, tentu kami sangat terbuka untuk hal itu. Di dalam pemerintahan ini sesuai dengan jargon pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kita itu bekerja bersama, merangkul semua. Jadi kami sangat terbuka terhadap hal-hal baik itu kritikan, masukan, hal-hal baru. Bahkan pemerintah provinsi saat ini sangat terbuka untuk bekerja sama dengan masyarakat, memberikan masukan apa saja yang nantinya bisa menjadi hal baik bagi pemerintah perkembangan masa depan Kalimantan Selatan ke depannya. Jadi itu. Terus juga yang kedua, di awal saya diberikan kesempatan, dan tentu saya juga perlu banyak belajar. Artinya kalau nanti di perjalanannya itu ada hal-hal yang keliru yang saya lakukan, itu tentu adalah proses pembelajaran yang saya lakukan. Artinya kan tidak menjadi sesuatu yang istilahnya style atau apapun namanya, tapi itu adalah bentuk pembelajaran yang mungkin perlu saya evaluasi sendiri dan juga perlu diingatkan dari masyarakat, baik dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ataupun masyarakat pada umumnya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mas Afrizal. Ini adalah gerbong yang dikatakan kecil tapi ya besar, dikatakan besar tergantung helikopter view-nya melihatnya seperti apa, tetapi ini merupakan salah satu tuntutan dari gubernur sendiri untuk membuat Perusda ini khususnya di bawah kelolaan PT Bangun Banua akan lebih profesional dan betul-betul bertarget bisnis ya. Kita nanti akan lihat pada akhirnya kita memang harus melihat hasil proses dan kita lihat secara proses pembuktian. Nanti kita akan undang lagi Bang Afrizal di sini. Kita mudah-mudahan sudah bisa mendapat insight dari apa yang dijelaskan dan tentunya ini bisa menjadi gambaran umum kepada masyarakat bagaimana kondisi sebelum dari Bangun Banua dan saat ini sedang dikelola seperti apa serta perencanaan ke depannya seperti apa. Terima kasih sudah mampir di Duta Televisi. Sukses dengan segala plannya dan mudah-mudahan sukses juga dengan apa yang diinginkan, yaitu ingin berkontribusi positif untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, pemirsa, saya Diana Rosyati, kita kembali di Bincang Bisnis selanjutnya. Selamat malam.